Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas perjalanan kasus Bambang Trimulyono dan Suginur, di mana bahwa ya berita tuntutan daripada jaksa penuntut umum ini kepada Bambang Tri dan Suginur itu 10 tahun penjara. Ini yang kemudian membuat situasi pada Bambang Tri betul-betul semakin mengenaskan ya. Demikian pula Suginur. Hanya saja Suginur kemudian protes ya, apa tuntutan jaksa itu, karena menurutnya dia berbeda dengan Bambang Tri. Dia hanyalah seorang YouTuber saja ya. Tanggung jawabnya itu benar tidaknya apa yang disampaikan itu adalah Bambang Tri. Tetapi hal yang kemudian tambah mengenaskan bagi Bambang Tri, bahwa setelah dituntut 10 tahun oleh jaksa ya, berita yang lagi-lagi kemudian mengenaskan adalah karena para kuasa hukum itu kemudian memilih mundur ya untuk mendampingi Bambang Tri. Jadi Bambang Tri ini ya, ini betul-betul apes itu. Sudah dituntut 10 tahun ya, kemudian kuasa hukum juga malah memilih mundur. Wah, betul-betul ini ibaratnya sudah terjatuh, tertimpa tangga pula, betul-betul tamat ini riwayat Bambang Tri. Kemarin-kemarin para kuasa hukum ini begitu getol ya, membela Bambang Tri ya, bagaimana dia melakukan rasionalisasi ketika berhadapan dengan media ya, bahwa Bambang Tri itu mau disumpah ya di atas kebenaran Al-Quran ya, dan sejumlah keterangan-keterangan yang disampaikan Bambang Tri menurutnya itu hasil penelitian lah, hasil observasi lah ya. Kita tentu ingat ya bagaimana Egy Sujana ya itu sering mengulang bahwa itu hasil penelitian, hasil observasi ya. Dia mendatangi orang, wawancara dan sebagainya, kemudian dia tulis ya. Itu Bambang Tri penelitian ya, bukan asumsi menurutnya. Tetapi begitu situasinya kemudian ya terjepit, Bambang Tri dituntut 10 tahun ya, dia pun menyatakan mundur ya. Kendati apa yang disampaikan oleh kuasa hukum, dalam hal ini Bapak Andika mengatakan bahwa ya dia dan kawan-kawannya itu kemudian mundur sebagai kuasa hukum Bambang Tri dan tidak akan mendampinginya lagi untuk proses selanjutnya ya pada saat melakukan pledoi itu, karena menurutnya ada salah seorang dari rekan mereka itu yang dipecat oleh Bambang Tri ya, karena memang antara kuasa hukum dengan terdakwa itu kan sifatnya kan hubungan kemitraan. Jadi sewaktu-waktu ya terdakwa ini kan bisa saja mencabut kuasanya ya terhadap orang yang diberi kuasa. Dan Bambang Tri ya menurut Andika ini, Pak Andika ini memecat salah seorang di antara mereka, dan yang lainnya itu mungkin karena ya sifatnya ya solidaritas terhadap teman sejawat ya, akhirnya mereka semua pun ramai-ramai mundur ya. Ya 13 orang ya, 13 orang ini kemudian ramai-ramai mundur untuk tidak lagi menjadi kuasa hukum Bambang Tri. Ya, dan ketika dikonfirmasi juga Pak Andika mengatakan bahwa saat diperiksa juga ya, bahwa Bambang Tri itu memberikan keterangan-keterangan yang sifatnya ini juga menyulitkan terdakwa lainnya, yakni Suginur. Nah, ini juga yang kemudian menjadi pertimbangan bagi para kuasa hukum apa yang disampaikan oleh Pak Andika, bahwa Bambang Tri ini sedikit menyulitkan juga kuasa hukum yakni Suginur, dan itu katanya akan kerepotan ketika dua-duanya kemudian harus didampingi. Dia harus memilih salah satu supaya fokus ya dalam melakukan pembelaan, menyusun pledoinya nanti, dan Andika ini akan tetap ya mendampingi Suginur nanti pada saat menyampaikan pledoi, dan sepertinya memang dia fokus untuk mendampingi Suginur dan kemudian meninggalkan Bambang Tri ya. Dia mau fokus untuk satu klien ini agar katanya menghindari konflik of interest di dalamnya. Ketika dikonfirmasi kepada Bambang Tri terkait dengan mundurnya para kuasa hukum, ya Bambang Tri ini kemudian memilih no comment ya, belum memberikan komentar ya. Kita akan menunggu ya
bakal seperti apa nanti sikap Bambantri menghadapi sidang untuk penyampaian pledoi, ya, karena para kuasa hukumnya mereka ini yang dari awal begitu getol ya membela dalam setiap persidangan. Bagaimana para kuasa hukum itu begitu berapi-api ya, kadang mencecar para saksi fakta, saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU ya. Tetapi di penghujung ya, mendekati penghujung ya sidang putusan ya, mereka pun kemudian mundur. Nah, ini betul-betul makin membuat Bambantri ya semakin terpojok. Nasibnya bakal betul-betul ini mengenaskan ya. Nasib Bambantri ini makin ya mengenaskan karena sudah dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Para pembelanya juga mundur. Artinya Bambantri ini bakal berjuang sendiri untuk bagaimana melawan tuntutan jaksa, membuat pledoi dan mampu meyakinkan hakim bahwa tuntutan jaksa itu ya tidak tepat ya, atau paling tidak melakukan pledoi yang bisa meringankan putusan hakim ya dari tuntutan jaksa itu. Kita akan lihat nanti akan seperti apa sikap daripada Bambantri, apakah dia akan ya mengambil lagi kuasa hukum yang baru yang lain, atau seperti apa, atau berjuang menghadapi ya secara gentleman apa yang telah dia perbuat, apa yang dia telah lakukan yang juga menyeret Suginur. Yang jelas Suginur sepertinya tak terima dengan situasi ya yang dia didakwah, dia dituntut juga 10 tahun sama seperti Bambantri, padahal menurutnya bahwa dia itu hanya YouTuber, hanya orang yang memanggil narasumber saja ya. Tanggung jawab materi soal benar tidaknya ijazah palsu Pak Jokowi itu urusan Bambantri. Itu berkali-kali sering diulang oleh Suginur bahwa saya ini hanyalah YouTuber, hanya mengundang ya. Bambantri lah yang sebenarnya bertanggung jawab penuh atas materi yang dia sampaikan itu. Akhirnya bahwa pada akhirnya mereka ini pecah ya, pecah kongsi juga ya. Artinya tidak sejalan lagi ya dalam menghadapi tuntutan jaksa. Di awal mereka sering sama-sama, walaupun sebelumnya dulu juga pernah diberitakan bahwa mereka ini cekcok di rumah tahanan hingga kemudian sempat dipisahkan, tetapi itu dibantah lagi oleh Sugi bahwa itu tidak ada. Tetapi sekarang ya dalam sidang pemeriksaan ya seperti disampaikan oleh kuasa hukum Bapak Andika bahwa Bambantri memberikan keterangan yang ini menyulitkan Suginur. Di sisi lain Bambantri juga memecat katanya salah seorang pengacara yang membuat yang lainnya juga kemudian mengundurkan diri, meninggalkan Bambantri ya sebagai kliennya yang selama ini didampingi. Kita akan menunggu seperti apa nanti vonis hakim ini, dan kita berharap bahwa betul-betul ini ya bisa mengakhiri polemik ijazah palsu Pak Jokowi. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.